teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, pada hari ini kita bakalan membahas soal kompetensi teknis bidan lagi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, soal kali ini itu tentang tumbuh kembang bayi ya, karena pada tahun lalu itu soal tumbuh kembang bayi atau balita itu banyak banget berseliweran di soal-soal P3K, teman-teman. Jadi hari ini aku mencoba untuk membahas soal-soal tersebut, oke? Kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Bayi anak perempuan lahir tanggal 12 Agustus 2007. Berat bayi lahirnya, berat badan lahir itu 3000 gram, panjang badan 51 cm, lingkar kepala 33, datang ke rumah sakit tanggal 11 Februari 2008. Mendapatkan ASI sampai saat ini. Anak pertama pada usia 5 bulan, yaitu dengan berat badan 6.200 gram. Jadi pertanyaannya adalah, jika asupan nutrisi mencukupi, maka anak tersebut tumbuh dengan berat badan ideal yang diharapkan saat usia 6 bulan ialah. Oke, jadi di sini tuh maaf ya teman-teman kalau suaranya berisik banget dah. Oke, aku bakalan mau tunjukin dulu, aku mau show off dulu tentang rumus ya teman-teman, rumus menghitung berat badan ideal ya pada anak. Nah ini dia, bisa kalian screenshot. Oke teman-teman, kalau udah screenshot aku keluarin bentar ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah umur anak dalam usia bulan ya. Dia kan ada yang bulan, ada yang tahun tadi. Nah di sini kan yang tanya usia ideal anak pada 6 bulan itu berat badannya berapa. Nah 6 bulan ini kita bagikan dengan 2 ya. Kita bagi 2, kemudian kita tambah dengan 4 teman-teman. Rumusnya tadi begitu ya. Aku ini terlalu ujung deh, sabar. Aku ulang. Oke, tadi rumusnya adalah 6 dibagi 2, kemudian itu ditambah dengan 4 teman-teman. Hasilnya 6 bagi 2 itu 3, ditambah dengan 4 adalah 7 ya teman-teman. Berarti diharapkan berat badan idealnya itu adalah 7 kilo atau 7.000 gram teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Kasus di atas, ciri pertumbuhan yang terjadi pada tahapan ini adalah benar kecuali. Oke, tadi itu bayinya usia 5 bulan ya teman-teman. Nah, kira-kira bayi 5 bulan itu perkembangannya apa saja? Oke, kita lihat yang A, pertumbuhan cepat. B, kelenjar timus yang masih nampak dari hasil fototoraks. C, head lag positif. D, refleks moro negatif. E, Graves refleks positif. Oke, jadi untuk usia 5 bulan, itu refleks moronya sudah tidak ada ya teman-teman. Refleks moro itu kan refleks kejut ya. Jadi itu udah negatif. Nah, jadi yang D ini benar. Kita bahas dulu dari refleksnya ya. Nah, kemudian grab refleks, yaitu adalah refleks menggenggam teman-teman ya tangannya. Dan grab refleks ini juga menghilang pada usia 4 bulan teman-teman ya. Tapi di sini masih positif, berarti bukan ya jawabannya teman-teman. Kemudian ya head lag positif. Head lag itu kayak mengangkat ya teman-teman, mengangkat kepala. Nah, biasa kalau bayi udah umur 4 bulan ke atas itu harusnya sudah bisa ngangkat kepalanya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa ngangkat kepalanya, itu harus bawa ke fisioterapi seperti itu. Nah, jadi di sini kan head lag-nya positif, berarti bayinya bisa mengangkat kepala dia seperti itu. Jadi ini juga benar. Kemudian yang B, kelenjar timus yang masih nampak dari hasil fototoraks. Nah, ini juga pada usia 5 bulan kelenjar timus masih kelihatan ya teman-teman dari hasil fototoraks. Kemudian pertumbuhan cepat. Nah, ya juga pertumbuhan sel-sel bayi itu pada usia 5 bulan ini juga berkembang sangat cepat ya teman-teman, begitu juga mengikuti dengan otaknya seperti itu. Nah, jadi yang A itu benar. Nah, jadi di sini jawaban yang salah itu adalah yang E, Graves refleks positif, karena pada usia 5 bulan Graves reflection itu sudah tidak ada. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita next ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Hasil pengukuran lingkar kepala pada usia 5 bulan berada kurang dari min 2 SD, maka yang dapat terjadi pada anak ini adalah. Oke teman-teman, sebelum aku bahas ke pembahasannya, ini aku bakalan cantumin grafik lingkar kepala perempuan dan juga lingkar kepala laki-laki. Nah, di sini tertera ya teman-teman, kalau lingkar kepala kurang dari min 2 SD itu kemungkinan terjadi adalah mikrosefali. Tapi kalau misalnya lebih dari
positif 2 SD itu kemungkinan adalah makrosefali, teman-teman. Nah, itu berikut ada, bisa kalian lihat ya di grafik, ada pertumbuhan lingkar kepala yang normal pada anak laki-laki dan juga pertumbuhan lingkar kepala yang abnormal nih pada anak perempuan, teman-teman. Jadi kalau misalnya normal itu di antara plus 2 SD dan juga min 2 SD, teman-teman. Tapi kalau misalnya di bawah atau di atas tersebut, itu bisa menyebabkan mikrosefali ataupun makrosefali, seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk ke soal ini, itu jawabannya adalah yang A, teman-teman, yaitu mikrosefali ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang anak usia 2 tahun diantar ibunya ke puskesmas. Berat badan lahir 3000 gram, berapakah semestinya berat badan anak tersebut saat ini? Oke, lagi-lagi ini seperti soal nomor 1 ya. Aku cantumin lagi nih rumusnya biar kalian ingat. Oke, jadi untuk berat badan ideal pada anak yaitu usia 1 sampai 10 tahun, itu rumusnya adalah usia ya, usia dalam tahun itu dibagi dengan maaf, bukan dibagi tapi dikali, teman-teman ya, dikali. Nah, dikalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan 8, teman-teman. Nah, kita langsung aja ya masukin ke angka-angkanya nih. Kita masukin aja. Usianya adalah 2 tahun ya. Yaudah, kita langsung kalikan 2 kali 2, yaitu ditambah dengan 8. Itu hasilnya adalah 12. Jadi, berat badan ideal pada anak usia 2 tahun ini diharapkan bisa mencapai 12 kilo. Seperti itu, teman-teman ya. Gampang kan soalnya? Sebenarnya kalau tahu rumusnya gampang, teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Seorang anak memiliki kemampuan memanggil ayah dengan kata papa dan memanggil ibu dengan kata mama. Menumpuk dua kubus, memasukkan kubus ke kotak. Pada usia berapakah kemampuan tersebut harusnya dimiliki anak? Oke, nah ini soal juga yang keluar tahun lalu nih. Jadi tolong dibaca tentang tumbuh kembang bayi. Usia berapakah bayi bisa seperti ini, bisa menyusun kubus, bisa mengancing bajunya sendiri, itu pada usia berapa, teman-teman? Tolong dihafalin dan bisa kalian baca di KPSP-nya ya, ataupun di buku pink, seperti itu udah banyak sekali. Oke, jadi usia berapakah kemampuan menumpuk 2 kudus, mengatakan atau memanggil nama kata papa, mama ya, dan memasukkan kubus ke kotak. Nah, itu terjadi pada usia anak, yaitu 12 sampai 18 bulan. Jadi jawabannya adalah yang A, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja 5 soal P3K dari aku. Semoga bisa membantu persiapan kalian tahun ini. Dan yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk bergabung ke tryout Sobat P3K karena di sana lengkap banget soal-soal beserta real time-nya. Jadi kalian bisa latihan untuk manajemen waktu dengan baik supaya kalian tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Dan misalnya bertanya harganya berapa, itu sudah ada semuanya di dalam website tersebut, teman-teman. Jadi kalian tinggal klik aja linknya yang udah aku kasih di description box aku. Selain dari tryout, aku juga punya kumpulan soal yaitu kompetensi teknis bidan, kemudian manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga pembahasannya yang aku rangkum menjadi satu ebook dan saat ini tersedia 2 edisi 1 dan edisi 2, teman-teman. Buat kalian yang mau order, silakan hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku juga. Dan juga jangan lupa untuk follow akun TikTok aku karena aku setiap harinya membahas dan mengupload soal-soal terkait P3K ini, teman-teman ya. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton, yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, teman-teman, segitu aja. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.